terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ya, saya suka cita untuk bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi. Nah, mari saya undang kita lihat pada Wahyu pasal yang ke-14, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Kita tahu bahwa kitab Wahyu adalah kitab bicara tentang sebuah dengan latar belakang akhir zaman, dan di sana ada banyak hal yang bagi sebagian besar orang serba menakutkan sebab terasa sangat berat, sangat sulit. Tetapi ayat 12 berkata, kalau kita tidak keberatan kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dia berkata, walaupun terasa akhir zaman sesuatu yang berat, ya, paus baru terpilih, mulai ramai akhir zaman, Donald Trump buat gara-gara, ramai juga akhir zaman. Tapi menurut saya ayat 12 berkata yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Sama-sama bilang ketekunan. Ada dua unsur dari ketekunan dalam ayat 12. Kalau Anda baca baik-baik, dia berkata yang terpenting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Apa itu ketekunan? Ketekunan dibangun pada dua unsur. Nomor satu, dia berkata yaitu menuruti perintah Allah. Unsur pertama dari ketekunan adalah ketaatan. Sama-sama bilang ketaatan. Unsur pertama dari ketekunan adalah ketaatan. Sebab dia berkata ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah. Ketekunan, unsur pertama dari ketekunan, ketaatan. Unsur pembangun ketekunan adalah ketaatan. Tetapi unsur kedua dari ketekunan, dia kemudian berkata, dan apa? Iman kepada Yesus. Nah, apa itu iman? Nah, salah satu hal yang sering disalah mengerti oleh orang Kristen kalau ditanya apa itu iman, saya pernah bilang sama Anda, orang Kristen selalu menjawab iman itu percaya, Pak. Padahal iman itu tidak sama dengan percaya. Dalam iman ada percaya, tetapi percaya tidak sama dengan iman. Setuju? Anda bingung. Orang yang mengasihi pasti memberi, tetapi orang yang memberi belum tentu mengasihi. Setuju? Oke. Pak David, ampunilah mereka ya Tuhan. Salah satu unsur dari iman adalah percaya. Tetapi iman tidak sama dengan percaya, sebab iman lebih daripada percaya. Apa itu? Iman menurut saya tidak boleh diterjemahkan sebagai percaya kepada Tuhan, tetapi harus diterjemahkan menurut kalimat ini, mempercayai Tuhan. Sebab untuk percaya Anda butuh hanya pengetahuan, tetapi untuk mempercayai Anda butuh sebuah hubungan. Bagi saya untuk percaya sesuatu yang perlu saya lakukan adalah saya perlu mengisi pikiran saya dengan pengetahuan. Saya tidak pernah lihat dengan mata kepala sendiri bumi itu bulat. Saya tidak pernah keluar angkasa. Tetapi saya percaya bumi bulat. Kenapa? Sebab ilmu pengetahuan berhasil meyakinkan saya bahwa bumi itu bulat. Nanggap maksud saya? Saya tidak pernah pergi ke Amerika. Pak Kuana pernah, saya tidak pernah pergi ke Amerika. Tapi saya percaya bahwa hari ini di dunia ini ada negara nama Amerika. Kenapa? Sebab ilmu pengetahuan meyakinkan saya bahwa ada negara hari ini yang bernama Amerika. Untuk percaya sesuatu ada, kita hanya perlu apa? Pengetahuan. Tetapi untuk mempercayai sesuatu yang ada, Anda butuh lebih daripada pengetahuan, Anda butuh sebuah hubungan. Anda bilang, tapi saya mempercayai. Kalau Anda mempercayai saya percaya Anda percaya saya ada. Setuju? Doni ada? Doni ada. Anda lihat saya, masa sebesar ini tidak kelihatan. Sudah pakai baju putih mentereng, kilat. Anda tahu saya ada kan? Anda percaya saya ada. Anda lihat saya ada. Dan saya percaya Anda percaya sama saya sebab Anda mendengar saya bicara. Dan mungkin sebentar pulang Anda berkata, terima kasih Pak Doni, khotbah Pak Doni bagus sekali. Anda percaya pada saya.
Tetapi belum tentu Anda percaya pada saya, belum tentu Anda mempercayai saya. Tapi saya mempercayai Pak Doni loh. Saya dengar khotbah Pak Doni loh. Saya ngikuti loh petunjuk Pak Doni loh. Saya lakukan loh apa yang Pak Doni khotbahkan. Itu bukan mempercayai. Kalau Anda benar-benar mempercayai saya, maka konsekuensi dari Anda mempercayai saya sederhana. Serahkan kartu ATM Anda beserta dengan nomor PIN-nya. Nggak ada yang serahkan. Kalau Anda mempercayai saya, maka semua keputusan dalam hidup Anda harus ambil berdasarkan keputusan saya. Sebelum Anda ambil keputusan, Anda tanya saya, dan apa yang saya katakan Anda harus lakukan. Itulah arti mempercayai. Dengan kata lain, Anda menyerahkan hidup Anda pada saya. Anda berkata kalau model begitu nggak ada yang mempercayai Pak Doni. Puji Tuhan ada. Siapa? Istri dan anak-anak saya. Sebab mereka menyerahkan hidup dan masa depan mereka pada saya. Sebab kalau saya salah dalam mengambil keputusan, maka yang akan menderita bukan cuma saya, yang menderita adalah istri dan anak-anak saya. Puji Tuhan sampai hari ini anak-anak saya waktu saya pulang tidak pernah ada yang pegang papan demo, turunkan bapak, turunkan bapak. Kita nggak setuju bapak, turunkan bapak, turunkan bapak. Puji Tuhan sampai hari ini tidak ada yang demo demikian sama saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Setelah 19 tahun menikah tidak ada yang demo gitu. Istri saya juga nggak pernah demo, saya nggak pernah disuruh tidur di luar, saya masih dikasih makan, puji Tuhan. Sampai tadi pun datang sama istri saya selalu berkata sebelum keluar makan. Dia berhasil membuat saya menjadi sejahtera. Dan saya pun berhasil membuat dia jadi sejahtera. Mereka mempercayai sebab mereka menyerahkan seluruh hidup mereka kepada saya. Mereka menyerahkan masa depan mereka pada saya. Itu yang saya katakan. Ada banyak orang percaya pada Yesus tetapi tidak banyak orang mempercayai Yesus. Sebab mereka tahu Yesus ada tetapi mereka tidak pernah menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Dia. Untuk percaya butuh pengetahuan, untuk mempercayai butuh hubungan. Itu sebabnya ujian dari iman bukan ujian tertulis. Kalau iman adalah percaya, maka ujian iman adalah ujian tertulis. Apa bahasa asli ini artinya apa? Apa isi dari Kejadian pasal sekian? Apa artinya iman? Apa artinya keselamatan? Ujian tertulis. Tetapi ujian iman bukan ujian tertulis sebab iman bukan pengetahuan. Ujian iman adalah ujian kesetiaan. Sebab iman adalah sebuah hubungan. Itu sebabnya iman diukur dari waktu. Ibrani pasal 13, Anda akan lihat ada dua pemimpin dalam Ibrani 13. Pemimpin yang masih hidup, penulis Ibrani berkata berdoalah bagi mereka, tunduklah kepada mereka sebab mereka lah yang berjaga-jaga atas jiwamu. Kepada pemimpin yang masih hidup, Anda disuruh tunduk, Anda disuruh mendoakan mereka. Tetapi kepada pemimpin yang sudah mati, tiba-tiba dia berkata, teladanilah iman mereka. Aneh kan? Kenapa meneladani iman bukan kepada pemimpin yang masih hidup, tetapi pemimpin yang sudah mati? Jawaban sederhana, sebab iman tidak diukur di awal perjalanan, iman diukur di akhir perjalanan. Anda bilang, Pak Guana beriman. Pertanyaan saya, dari mana Anda mengukur imannya Pak Guana? Pak Guana begini-begini, Pak Doni juga begini-begini, Pak Yunus juga begini, Pak Devi begini-begini. Oke, pertanyaan saya, yakinkah Anda bahwa kita berdua, kita berempat, kita berlima, 6, 7, 15, 20 tahun yang kemudian masih tetap akan seperti ini? Dari mana Anda yakin bahwa kita tidak akan pernah berhenti di tengah jalan? Makanya Ibrani berkata, tunggu dia mati, setelah dia mati baru kamu akan lihat dia beriman atau tidak. Iman tidak diukur dari awal perjalanan, iman diukur di akhir perjalanan. Setelah dia meninggal, perhatikan akhir hidupnya. Dan kemudian kalau dia benar-benar setia sampai akhir di hadapan Tuhan, teladanilah iman mereka. Ujian iman adalah ujian waktu, ujian iman adalah ujian kesetiaan, sebab iman bicara soal hubungan. Jadi ketika dia bicara soal iman pada Yesus, dia bicara soal apa? Kesetiaan. Makanya kata iman dalam bahasa Yunani, pistis, adalah sama dengan kata setia. Apa bahasa Yunaninya iman? Pistis. Apa bahasa Yunaninya setia? Pistis. Kenapa satu yang kata yang sama punya dua makna yang berbeda? Ya sebab iman dan kesetiaan itu sama.
Jadi ketika dia berkata, apa itu ketekunan? Ketekunan punya dua unsur. Nomor satu apa? Ketaatan. Nomor dua, kesetiaan. Sama-sama bilang taat, sama bilang setia. Berarti ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan. Ketekunan lebih daripada ketaatan, sebab ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan. Anda disuruh taat dalam segala keadaan. Kebenaran menjadi kebenaran sebab kebenaran tidak dipengaruhi oleh waktu, tidak dipengaruhi oleh keadaan, dan tidak dipengaruhi oleh pelaku. Kebenaran adalah kebenaran ketika kebenaran tidak dipengaruhi oleh waktu, tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh pelaku. Sama-sama bilang waktu, sama-sama bilang keadaan, sama-sama bilang pelaku. Kalau Anda bilang begini, iya Pak, itu Tuhan suruh kita kudus, hidup harus lurus Pak. Tapi itu kan dulu Pak. Nah kalau Anda bilang dulu, berarti itu bukan kebenaran. Sebab Anda bilang dulu begitu, sekarang nggak begitu. Kalau menurut Anda dulu begitu, sekarang tidak begitu, berarti itu bukan kebenaran. Pak Doni sih bilang ngampuni. Pak Doni nggak tahu, iya yang lain boleh diampuni, tapi khusus orang satu ini suami saya, Pak, biar Tuhan Yesus datang 3 kali, nggak mungkin bertobat. Berarti dipengaruhi oleh keadaan. Kalau dipengaruhi oleh keadaan, berarti itu bukan kebenaran. Itu kan Pak Doni, itu kan Pak Kuana, kan pendeta. Nah waktu Anda bilang pendeta, berarti menurut Anda itu bukan kebenaran. Sebab bagi pendeta harus dilakukan, bagi jemaat tidak dilakukan. Berarti bukan kebenaran. Kebenaran itu tidak dipengaruhi oleh 3 hal. 1, waktu. 2, keadaan. 3, pelaku. Kalau Anda bilang, itu kan dia, bukan saya. Berarti buat Anda itu bukan kebenaran. Itu kan dulu, sekarang beda. Berarti bukan kebenaran. Keadaannya kan beda Pak, situasinya beda. Kalau Anda sudah bilang keadaan beda, situasi beda, berarti menurut Anda itu bukan kebenaran. Kebenaran tidak berubah dalam segala waktu, dalam segala keadaan, dan siapapun juga pelakunya. Sama-sama bilang waktu, sama-sama bilang keadaan, sama-sama bilang pelaku. Jadi sekali lagi definisi dari ketekunan nomor 1 adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan. Sama-sama bilang ketaatan terus menerus dalam segala keadaan. Ketekunan lebih daripada ketaatan, sebab ketekunan adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan. 1 kali taat itu gampang, berkali-kali taat itu sukar, terus menerus taat lebih sukar. 1 kali mengampuni gampang, berkali-kali mengampuni sukar. Hidup dalam gaya hidup pengampunan sangat sukar. Sekali memberi gampang. Berkali-kali memberi sukar. Terus menerus memberi sangat sukar. Berat yang nyata itu. Kata Edis. Sekali taat gampang. Berkali-kali taat sukar. Terus menerus taat sangat sukar. Ketekunan adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan. Nah sekarang Anda lihat salah satu ayat terkenal dalam Ibrani pasal yang ke-13, pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Saya beri tambahan Ibrani pasal 10 ayat 36. Kita masih dalam mencoba mencari definisi dari sebuah ketaatan. Ibrani 10 ayat 36. Dia berkata sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Untuk memperoleh apa yang dijanjikan ada butuh 2 hal. Nomor 1 taat, melakukan segala kehendak Allah. Nomor 2 tekun, sama-sama bilang tekun. Sebab ketekunan adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan. Jadi ada banyak orang, saya sudah mengampuni Pak, kenapa Tuhan belum menggenapi janjinya? Saya sudah memberi Pak, kenapa Tuhan belum memberkati saya? Saya sudah lakukan ini Pak, kenapa Tuhan belum menolong saya? Jawaban saya sederhana, sesudah kamu taat melakukan kehendak Bapa, kamu tetap memerlukan ketekunan. Supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan. Saya tambah, ketekunan adalah
ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan sampai kita memperoleh apa yang, sekali lagi, ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, apa yang dijanjikan? Apa benefit dari sebuah ketekunan? Coba Anda lihat Lukas pasal 8 ayat yang ke-15. Lukas pasal 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Bicara tentang 4 jenis tanah. Dan tanah terakhir adalah tanah yang baik yang menghasilkan buah 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Lukas 8:15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Ketika Anda mendengar firman, Anda perlu menyimpannya. Bukan hanya dalam hati, tapi menyimpannya dalam hati yang baik. Sebab ada banyak orang mendengar firman, tetapi dia menaruh firman, dia mendengar firman dengan hati yang jahat. Kebenaran ketika diterima dengan hati yang jahat, maka kebenaran dipakai menjadi alat pembenaran untuk dia terus-menerus hidup dalam dosa. Kebenaran ketika diterima dengan hati yang jahat, maka kebenaran menjadi alat pembenaran bagi seseorang untuk terus-menerus hidup di dalam dosa. Ketika ayat Alkitab bisa dipakai untuk apa saja, membenarkan apa saja. Saya tahu, Pak, kayak tadi, pengampunan. Saya tahu, Pak, harus mengampuni. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa diampuni, Pak. Itu persis yang Paulus katakan, kuserahkan dia pada iblis. Nah, ini orang satunya, Pak. Kuserahkan dia pada iblis. Ada ayatnya, kuserahkan pada iblis? Ada. Ketika Anda menerima firman dengan hati yang jahat, maka firman dapat Anda pakai sebagai pembenaran untuk membuat kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Makanya saya tidak suka orang comot ayat satu-satu asal main comot. Mengeluarkan dari konteks. Sebab ketika dikeluarkan dari konteks, itu bisa dipakai untuk melakukan apa saja. Kalau saya tidak salah, film Saving Private Ryan sudah film lama. Dimulai dengan satu ayat, Pengkhotbah pasal 12. Hai orang Pengkhotbah pasal 11. Hai orang muda, bersukacitalah, bersukarialah, berpesta pura di masa mudamu sebelum datang hari-hari yang mendatangkan kegelapan bagimu. Berpesta pura. Nah, ada ayatnya berpesta pura. Ada. Pengkhotbah pasal 11. Tetapi setelah itu muncul Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Dan oleh karena itu Tuhan akan membawa engkau ke hadapan pengadilan. Pengkhotbah 12-nya tidak pernah dikutip, Pengkhotbah 11-nya diangkat. Ayat dicomot, dikeluarkan, membenarkan kita untuk terus-menerus hidup dalam dosa. Makanya kita harus menerima dengan hati yang baik. Ketika kebenaran diterima dengan hati yang baik, maka kebenaran akan membebaskan kita dari dosa. Jadi ada banyak orang boleh dengar firman terus-menerus tanpa pernah mengalami perubahan sederhana sebab mereka menerima dengan hati yang jahat, bukan dengan hati yang baik. Ada banyak orang baca ayat bukan baca firman. Renungkan sendiri. Iya kan? Orang cuma baca ayat kan? Gak pernah baca firman kan? Makanya gak pernah dapat apa-apa dari situ kan? Terus, yang jatuh ke tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Dan Alkitab berkata apa? Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ada buah yang hanya dihasilkan di dalam ketekunan. Ada hal-hal yang Anda bisa miliki sebagai seorang anak. Tapi ada hal-hal yang hanya Anda bisa dapatkan sebagai seorang prajurit, seorang hamba. Setuju? Pak Wan akan bagikan. Ada hal-hal yang sama yang Anda bisa dapatkan dari sebuah doa. Tapi ada hal-hal yang Anda hanya bisa dapatkan dari sebuah ketekunan. Tapi saya sudah berdoa.
Ya, pertanyaannya Anda tekun. Ada buah-buah yang hanya Anda bisa miliki dari dalam ketekunan. Ada hal yang Anda bisa terima karena Anda klaim. Deklarasi sana, deklarasi sini. Tapi ada hal-hal yang Anda hanya terima ketika Anda berjuang. Anda tetap tekun. Anda tetap push yourself facing forward. Ya makanya muncul istilah Pak Guana, iman maskulin, iman feminim. Ada hal-hal yang kita dapatkan dari penyerahan. Tapi ada hal-hal di mana kita harus dapatkan dari sebuah perjuangan. Ketekunan. Nah, apa buah dalam ketekunan? Apa buah yang dihasilkan dari sebuah ketekunan? Coba Anda lihat sekarang. Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat 4. Buah pertama dalam ketekunan, sekarang kita masuk pada buah ketekunan. Buah yang dihasilkan dalam ketekunan. Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan hanya muncul di dalam, bilang sama sebelah, kalau mau tekun, siap-siap sengsara. Siap sengsara. Siap? Nggak ada yang jawab. Gimana nih prajurit? Prajurit! Punya mentor karateka. Muridnya. Muridnya TKO. Jenderalnya singa, prajuritnya kambing, susah. Hanya ketekunan hanya lahir dari kesengsaraan. Dia berkata, oleh sebab itu dia bermegah. Bermegah bukan sombong. Kesombongan lahir dari kepentingan diri sendiri. Kemegahan lahir dari sesuatu yang kita bisa untuk mengucapkan syukur atasnya. Dia tidak bilang saya menyombongkan, sebab kesombongan adalah untuk self-exaltation, mengangkat, mempromosi diri sendiri. Tapi Paulus berkata, aku bermegah sebab sekalipun itu kesengsaraan, di tengah-tengah kesengsaraan, saya masih bisa menemukan sesuatu yang membuat saya mampu untuk mengucap syukur adanya. Sebab orang bisa sombong dengan kesengsaraan. Saya masih ingat waktu saya SMP atau SMA, kurang jelas, saya lagi ngobrol dengan dua teman saya. Teman saya yang satu itu duduknya sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, kayak cacing kepanasan. Teman saya yang satu marah, kenapa kamu dari tadi pindah kanan, pindah kiri, berdiri, duduk, kayak cacing kepanasan. Dia bilang, sorry bro, di pantat saya ada bisul segede ini. Teman saya yang marah, dia bilang, baru segitu, saya segini. Saya dalam hati, bisul sombong. Ada orang sombong dengan bisul. Kanker berapa? Kanker stadium 2. Baru kanker stadium 2. Saya kanker stadium 3. Kanker sombong. Beda dengan kanker stadium berapa? Kanker stadium 2. Bro, saya pernah divonis dokter kanker stadium 3. Bahkan mungkin kanker stadium 4, dokter angkat tangan menyerah. Dokter bilang sisa hidup saya tinggal sekian bulan, tapi sepanjang bulan yang tersisa saya berserah penuh pada Tuhan. Dan saya belajar untuk mengucap syukur, saya belajar melayani di tengah-tengah penderitaan. Dan setelah sekian bulan berlalu, saya masih hidup sampai hari ini. Semua anugerah Tuhan. Dia tidak menyombongkan penderitaannya, tetapi dia bermegah bahwa sekalipun di tengah-tengah penderitaan, dia belajar menemukan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan membentuk imannya menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Sesuatu yang untuk diucapkan syukur, itu bermegah. Dan buah daripada itu adalah, dia berkata, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan
Buah dari ketekunan adalah tahan uji dan pengharapan. Anda hanya bisa tahan uji, Anda hanya bisa punya pengharapan yang kuat kalau Anda sudah pernah melewati ketekunan di dalam kesengsaraan. That's the fruit. Orang yang tahan uji adalah orang yang sudah pernah mengalami kesengsaraan dan tekun di dalam kesengsaraan. Dia tetap tekun melakukan apa yang benar. Buah kedua, kalau Anda pergi Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau tadi Paulus berkata bermegah, Yakobus sekarang berkata berbahagia, anggap sebagai suatu. Dia tidak bilang itu kebahagiaan, tetapi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Paulus berkata kesengsaraan, Yakobus memberi nama berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang. Buah yang matang supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dia berkata supaya kamu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu, bahasa Indonesia, sempurna. Bahasa aslinya adalah matang. Kamu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu matang, kamu utuh dan tak berkekurangan suatu apapun juga. Jadi hasil dari ketekunan adalah buah yang matang. Kata matang berarti sama dengan Matius pasal 5. Sempurna kamu sama seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Makanya LAI kemudian menerjemahkan kata matang di sana dengan kata sempurna. Padahal punya makna yang sama. Buah yang matang supaya kamu menjadi matang. Kata sempurna di sana berarti dewasa. You achieve the end goal. Kamu sampai pada garis finish terakhir. Sebab ada banyak orang menyerah justru ketika mereka tinggal beberapa jarak dekat dari finish yang dia tetapkan. Dia bilang kamu harus tekun supaya kamu menghasilkan buah yang matang. Buah yang matang itu apa? Kamu sendiri matang, kamu dewasa, kamu sampai pada garis akhir. Setiap kita punya garis finish masing-masing, setiap Anda dan saya. Dan kita dituntut untuk menyelesaikan garis akhir itu. Pak Guana pernah bilang dalam pertandingan dunia hanya ada satu medali emas, hanya ada satu medali perak, hanya ada satu medali perunggu. Tetapi dalam pertandingan kerajaan sorga kalau ada 30 peserta maka disediakan 30 medali emas, 30 medali perak, 30 medali perunggu. Dan dia berkata kamu harus menyelesaikan. Hadiah itu diberikan bukan kepada siapa yang lebih dulu menyelesaikan. Hadiah itu diberikan kepada semua orang yang menyelesaikan. Bukan soal siapa yang lebih dulu. Saya tidak bisa mengejar Pak Guana. Pak Guana lebih dulu lahir dari saya. Menang waktu. Tetapi saya percaya bahwa kita berdua bisa dapat emas apabila kita berdua berhasil menyelesaikan. Hadiah itu bukan untuk siapa yang terlebih dahulu sampai. Hadiah itu bagi siapapun yang bisa menyelesaikan. Pertanyaan terakhir Tuhan adalah kamu selesai atau tidak? Dan saya mendorong Anda, kita harus menyelesaikan pertandingan ini. Dan kalau kamu bisa menyelesaikan, kamu utuh-utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan itu. Tapi buah ketiga, jadi nomor satu, buah pertama, Roma pasal 5, kamu tahan uji dan ada dalam pengharapan. Buah kedua dari ketekunan adalah ketekunan menghasilkan kematangan, kesempurnaan, keutuhan dan tak berkekurangan apapun juga. Yakobus pasal 1. Sekarang Anda lihat Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Buah ketiga dari ketekunan. Ibrani 12 ayat 11. Memang Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran. Roma 5 berkata kesengsaraan. Yakobus 1 berkata berbagai-bagai pencobaan. Ibrani berkata ganjaran. Pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi
duka cita. Tetapi kemudian sama-sama 1, 2, 3, dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ketekunan memberi buah kebenaran. Ada kebenaran yang hanya diwahyukan, yang hanya diturunkan, yang hanya dibukakan bagi mereka yang bersedia untuk bertekun sampai akhir. Dan buah kebenaran itu akan memberi damai sejahtera. Oh, pantas Tuhan Yesus bisa tidur di tengah-tengah badai. Sebab dia punya damai yang lahir dari sebuah buah kebenaran, yang lahir dari sebuah ketekunan mengerjakan panggilan Bapa dalam kehidupannya. Oh, itukah sebabnya Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa tenang sekalipun dilempar dalam dapur api yang bernyala-nyala, dipanaskan 7 kali lipat. Itu sebabnya kah Daniel bisa punya damai sekalipun dia ada di gua singa. Itu sebabnya kah Yusuf bisa tetap tenang dan punya damai sekalipun dia di penjara karena fitnahan dari orang-orang yang tidak benar. Damai yang lahir dari kebenaran, buah kebenaran, yang berkata yang dilatih olehnya. Kebenaran perlu untuk dilatih. Makanya murid-murid Tuhan Yesus dalam bahasa Inggris tidak disebut sebagai student of Christ, tetapi disebut sebagai disciples of Christ. Murid-murid Tuhan Yesus tidak disebut student, siswa Kristus, tetapi disebut sebagai disciples, murid-murid Yesus. Beda antara menjadi siswa dan menjadi murid adalah siswa ada, student ada, to study, untuk belajar. Sementara disciples ada sebab mereka didisiplinkan. Setuju? Anda datang di tempat ini sebagai siswa atau Anda datang di tempat ini sebagai murid. Kalau Anda datang sebagai siswa, maka yang perlu Anda lakukan, yang Anda kejar adalah saya ingin tahu lebih banyak. Tidak salah. Tetapi selama Anda hanya sampai seperti tadi, sampai pada pengetahuan, tetapi tidak pernah melatih diri, disisiplinkan di dalam kebenaran, maka Anda tidak akan pernah menjadi disciples. Saya gemes dengan jemaat yang berpikir bahwa kalau sekarang saya bisa mengerti teologi, teori prinsip keselamatan, maka saya akan lebih dewasa dalam Tuhan. Kalau saya bisa mengerti teologi Roh Kudus, maka saya akan lebih dewasa dalam Dia. Saya ngajar Bible study, kalau diminta Bible study, saya ngajar Bible study. Tapi saya juga tahu bahwa sekalipun Anda tahu teologi keselamatan, teologi dosa, teologi kristologi, dan sebagainya, itu tidak akan pernah membuat Anda menjadi dewasa dalam Tuhan. Sebab dia tidak cari student, dia tidak cari siswa, dia cari murid. Dan sebagai murid Anda harus bersedia untuk didisiplinkan. Salah, bersedia ditegur. Salah, bersedia didisiplinkan. Salah, bersedia untuk dinasihati. Waktu Anda tidak mengerti apa-apa, Anda minta pendapat hamba Tuhan yang mementor Anda, maka apa yang dia katakan, lakukan sekalipun Anda merasa sulit untuk dimengerti. Sudah nggak tahu, minta pendapat pendeta, pendeta jawab, Anda balas balik. Bagaimana ya? Suami saya begini. Nah, ibu perlu begini. Tapi suami saya, Anda ini minta pendapat, saya kasih pendapat, justru waktu saya kasih pendapat, Anda tidak mau dengar. Terus untuk apa Anda minta pendapat? Setuju?
kita ini bentuk siswa atau bentuk murid. Mentor Anda karateka loh, mantan. Hari ini saya bawa terus karatekanya Pak Guana. Dan ngajar kan, setelah Pak Guana kan ngajar terus. Gereja kebanyakan cuma ngajar pengetahuan, tidak ngajar tindakan. Sama dulu waktu saya memang olahraga, saya paling benci olahraga. Apalagi renang. Diajar kalau berenang, ketika masuk ke dalam, tangan kanan diangkat, kepala sejajar dengan tangan kanan, tangan kiri ada di bawah. Setelah itu berputar, tangan kiri di atas, kepala di bawah, tangan kiri, tangan kanan ada di bawah. Diajar, kaki sambil dikepak-kepakan, dilempar di kolam renang, saya tenggelam. Teorinya tahu. Tapi suruh praktek, tenggelam. Apa yang salah? Saya bisa, ujian teori saya bagus, percayalah. Ujian praktek yang rusak. Lari keliling, apalagi lari lapangan, 12 menit harus ditempuh dalam berapa putaran. 12 menit yang lain sudah sampai, saya masih setengah putaran. Setengah tujuan, nggak nyampe-nyampe. Tangan harus dikempit, dekat dengan tidak boleh loh, harus dengan. Saya tahu teorinya. Tapi waktu ditaruh di tempat pelatihan, belum tentu saya bisa melakukan. Makanya perlu dilatih. Makanya orang kan selalu ketika ngalami masalah, orang Kristen lupa jurus. Pak Guana kan bilang kan, belajar karateka begini, ketemu preman pasar begini. Paling lucu kalau sudah belajar begini, tiba-tiba waktu ketemu pasar, salah aliran. Kebanyakan nonton video film kungfu itu. Itu lupa jurus, sama kan? Kita tahu harus mengampuni kan? Waktu disakiti, lupa ayat kan? Bilang sama sebelah, jangan lupa jurus. Lupa jurus. Pak Guana boleh kasih macam-macam, tapi waktu praktek lupa jurus. Sama, saya dilempar di kolam renang, saya ingat lagi, tangan kanan begini, baru tangan kanan begini, sudah blub. Kaki dikepak-kepakan, oh kalau saya berenang, saudara, air terpancar kemana-mana, tapi saya tidak maju. Udahlah, antara teori dan praktek kan beda. Tapi kalau Anda mau tekun, Anda sementara dilatih dalam ketekunan. Kesabaran membentuk, waiting on God, menantikan Tuhan, membentuk karakter dalam hidup kita. Saya berdoa, sudah selesai waktu saya. Sudah. Masih ada. Oke. Saya terakhir. Saya tidak mau dosa Pak Guana jatuh pada saya. Kalau bisa saya tetap sama, cepat selesai. Nah, kalau menghasilkan ketekunan harus melewati kesengsaraan, harus melewati berbagai pencobaan, harus melewati hal-hal yang mendatangkan duka cita. Nah, kita tahu persoalannya, salah satu musuh dari ketekunan justru adalah semua hal itu. Kenapa ada banyak orang berhenti untuk tekun? Sebab dia menyerah dalam kesengsaraan. Dia merasa berat dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana saya bisa mempertahankan ketekunan dalam hidup saya? Kembali ke Wahyu pasal 14, ayat yang ke-13. Ada 3 hal yang dikatakan oleh Alkitab di sana. Wahyu 14 ayat 13. Dan saya closing dengan ini, cepat saja. Nomor 1 dia berkata, dan aku mendengar suara dari surga berkata. Nomor 1, dari mana saya bisa mempertahankan ketekunan di tengah-tengah kesengsaraan? Nomor 1, Anda mendengar suara dari surga. Anda hanya bisa tekun ketika Anda percaya bahwa itu benar-benar mau Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saya.
Kata mendengar, bahasa aslinya akoe, aku, yang kemudian datang kata akustik, jelas, jernih. Saya hanya bersedia tekun dalam penderitaan, kesengsaraan ketika saya yakin seyakin-yakinnya, clear in my mind, bahwa inilah kehendak Tuhan dalam hidup saya. Kalau Anda tidak bisa memastikan bahwa itu kehendak Tuhan, mau Tuhan, firman Tuhan, rema bagi Anda, maka Anda akan satu titik menyerah di dalam kesengsaraan. Anda harus benar-benar yakin bahwa apa yang Anda hadapi hari itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Sama-sama bilang, jangan pernah mau menderita sesuatu yang bukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus ketika ambil cawan anggur di Taman Getsemani dan berkata, Bapa, kalau mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani bukan soal minum cawan anggur penderitaan atau tidak, cawan salib atau tidak, no. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani yang membuat dia keluar darah seperti peluh dan keringat, sebab dia hendak memastikan satu hal, kalau dia harus mati di atas kayu salib, dia mati kalau itu benar-benar adalah kehendak Bapa di surga bagi dia. Pergumulannya bukan supaya cawan ini lalu. Pergumulannya adalah dia memastikan bahwa kalau dia harus meminum cawan ini adalah kehendak Bapa dalam hidupnya. Jangan pernah mau menderita sesuatu yang bukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Anda nyolong, ketahuan, dilapori polisi, masuk penjara, kemudian Anda berkata, ya Pak Pendeta, apalagi lah. Anggap saja salib. Salib apamu? Kamu yang nipu, kamu yang dilapori masuk penjara akibat dari penipuanmu, kamu bilang ini salib saya, ini proses Tuhan. Gimana kamu bisa bilang proses? Itu tanggung sendiri. Tapi kalau Anda menderita karena kebenaran, pastikan Tuhan Yesus mau dibunuh bukan hanya pada waktu itu. Sebelum dia di awal pelayanan, dia sudah mau dirajam dengan batu. Alkitab berkata dia berlalu daripada mereka, pergi ke daerah lain dan memberitakan Injil. Berarti dia lari daripada mereka. Kenapa Yesus lari? Apa takut mati? Jawabannya tidak. Dia pergi dari mereka sebab dia tahu itu belum waktunya. Bukan kehendak Bapa dalam hidup. Kalau Anda harus clear, yakin sepenuhnya bahwa ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka Anda akan tekun. Nomor 2, dia berkata tuliskan. Naik atas. Tuliskan. Sesuatu yang kita tulis itu selalu untuk mengubah cara berpikir kita. Makanya saya mendorong orang untuk menulis. Handphone saya penuh dengan tulisan. Bahkan khotbah orang lain. Tulis. Waktu saya masih SD, guru saya malasnya luar biasa. Masih ada papan tulis, disuruh tulis. Saya tukang tulis. Tulis 3 papan. Tulis 1 papan, tulis 2 papan, tulis papan ketiga. Tanya sama teman, yang pertama sudah selesai, hapus, tulis. Terakhir semua selesai tulis, saya harus tulis ulang. Tapi yang aneh adalah, mereka tulis 1 kali, saya tulis 2 kali. Saya lebih pintar dari mereka. Change your mind. Biar itu yang Anda dengar merasuk dan mengubah pikiran kita. Saya dorong Anda, tulis. Kalau Anda bisa tata-tata, tulis. Itu masuk ke dalam pikiran. Anda menulis, Anda memasukkan sesuatu dalam pikiran. Mengubahkan dalam pikiran Anda. Yang ketiga dan yang terakhir, berkata, tuliskan berbahagia orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak dari sekarang ini. Kemudian berkata, sungguh, apa? Kata roh. Yang ketiga, Anda perlu peneguhan Roh Kudus dari hari ke hari dalam hidup Anda. Sungguh, surely, yes and amen.
kata roh. Nah, kata-kata di sana menggunakan kata lego. Lego berarti come into conclusion. Roh Kudus memberi peneguhan, memberi konklusi, kata akhir, tidak ada lagi kata sesudah ini. Ini yang penting, dia meneguhkan terus. Ketika Anda mau menyerah, let the Spirit in you, Roh Kudus dalammu, bicara dan meneguhkan. Jangan takut. Engkau melangkah dengan benar. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Sabar anakku, sabar. Dia memberi the testimony of the Spirit, kesaksian roh di dalam kita, meneguhkan kita terus menerus. Come into conclusion. Tidak ada lagi kata lain. Kalau dia sudah tutup, ini yang harus kamu lakukan. Kuat nak, kuat. Tidak ada kata, tapi Tuhan. Kuat. Tapi Tuhan. Kuat. Tapi kuat. Kata terakhir bukan milik kita. Kata terakhir milik dia. Kuat. Surely. Sungguh. Dia meneguhkan ya dan amin. Dia meneguhkan setiap langkah hidup kita. The testimony of the Spirit. Roh di dalam kita. Bicara dari hari pas hari. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Dan kita akan tekun sampai akhir. Selamat menjalani perlombaan iman setiap kita. Sampai berjumpa di akhir finish iman Anda dan saya. Mari kita datang pada Tuhan.